Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah, kita selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya, dan kita perhitungkan sekitar hampir 4 triliun ya. Kecelakaan yang telah terjadi, saya ucapkan bela sungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah, kita selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya, dengan apakah dengan dia lakukan pos jaga atau dengan flyover ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4 triliun ya, demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api, ya kita harus keluarkan itu. Sekarang saatnya, sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan ya. Saya kira begitu dari saya ya. Pak, tadi yang di dalam untuk luka ringan dan luka beratnya berapa Pak? Dan ada yang bisa pulang atau masih? Sebagian sudah yang pulang, kalau nggak salah masih sekitar total 60 ya. 54 dan hampir semuanya sudah ditangani yang saya lihat ya. Sudah ditangani dengan baik. Sebagian sudah dikembalikan, sebagian sudah diurus. Pokoknya semuanya sudah diurus. Ya. Kompensasi gimana ya Pak? Ya nanti ada, semuanya ada kompensasinya. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Usai menembak 2 kapal yang melintas di Selat Hormuz, pasukan Iran menyergap kapal MSC Francesca yang berbendera Panama. Sejumlah personel bertopeng Korps Garda Revolusi Iran langsung menyisir area dek kapal. Sementara 1 kapal lainnya adalah Epaminondas yang berbendera Liberia. Menurut Korps Garda Revolusi Iran, 2 kapal tersebut mencoba keluar secara diam-diam dari wilayah yang diblokade Iran. Selain itu, kapal tersebut dituding mengganggu sistem navigasi dan membahayakan keamanan maritim di Selat Hormuz.
Setelah dicegat, kedua kapal tersebut dibawa ke pesisir Iran untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk membebaskan kapal tersebut, Iran memasang biaya pembebasan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 33 miliar rupiah per kapal. Warga Iran meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran, Iran. Tindakan militer Iran ini seakan menjadi pesan visual bagi lawan akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran dan penegasan bahwa Iran tidak takut menghadapi serangan Israel dan Amerika Serikat berikutnya. Rudal yang dipamerkan diantaranya rudal balistik Ghaut al-Khorramshahr 4 yang merupakan rudal unggulan militer Iran. Selain itu, Iran juga memamerkan rudal supersonik Fateh 100 yang dikembangkan oleh Iran sejak akhir tahun 1990-an dan beroperasi sejak tahun 2002. Fateh 100 mampu melesat dengan kecepatan mencapai 3 kali kecepatan suara. Pameran rudal raksasa Iran ditunjukkan bersamaan saat aksi unjuk rasa warga pro pemerintah Iran digelar. Malam ini kita bicara tentang nyali di Teluk Persia saat Washington yang sibuk mengklaim gencatan senjata sepihak. Tapi Teheran menjawabnya dengan barisan baja di jalanan kota, serta penyergapan kapal berbendera asing oleh Garda Revolusi bak di film laga. Nah, akankah keberanian ini memaksa lawan untuk mundur membisu atau akankah Selat Hormuz menjadi saksi runtuhnya hegemoni yang kini mulai berdebu? Kita bahas lebih dalam bersama narasumber kita, pengamat Timur Tengah Pizarro Ghazali Idrus. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Pizarro. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi. Terima kasih ya berkenan bergabung di Indo Prime. Jadi Mas Pizarro, maksud dari dipamerkannya rudal alutsista di jalanan di Iran dan dirayakan oleh warga Iran itu tujuannya apa? Iya, kalau kita lihat ada 3 alasan utama ya Mas Yudi ya. Kenapa kemudian Iran menampilkan rudal-rudal canggih mereka ke kerumunan, ke masyarakat yang ada di Teheran. Yang pertama, ini penegasan bahwa mereka masih siap perang. Bahwa mereka tidak gentar, mereka bersiap kalaupun keadaannya memaksa mereka kembali, worst scenario kembali berperang, mereka sudah siap. Saya kira ini salah satu pesan utama yang disampaikan oleh Iran ketika membopong rudal-rudal mereka di tengah masyarakat. Yang kedua ialah kita bisa melihat ya, ini pesan Mas Yudi dari penampilan rudal yang canggih ini ialah ini pesan kepada Amerika Serikat bahwa pemerintah Iran, militer Iran itu solid, tidak terpecah. Karena kita mengetahui Donald Trump beberapa waktu terakhir dia melihat bahwa pemerintahan Iran itu terpecah ya, ada fracture yang terjadi di internal pemerintah Iran yang kemudian itu dilegitimasi oleh Trump bahwa kekuatan militer Iran tidak seperti dulu, mereka sudah lemah dan bahkan mereka juga tidak memiliki tali komando yang sangat kuat gitu. Tetapi dengan kemudian dihadapkannya beberapa peralatan-peralatan canggih milik Iran, ini pesan bahwa kami tidak seperti disampaikan oleh Trump, kami tidak seperti digambarkan Amerika Serikat, kami solid di dalam satu komando di bawah Mujtaba Khomeini. Yang ketiga, kalau kita lihat ya bahwa Iran masih punya amunisi, Mas Yudi, ya, karena ini laporan dari militer Amerika Serikat saja mengatakan Iran itu 70% rudal itu masih mereka bisa kendalikan. Padahal kita melihat bahwa Donald Trump, kemudian Pete Hegseth seringkali mengatakan bahwa Iran tidak lagi memiliki kapasitas militer yang memadai, bahwa mereka sudah terpukul dari serangan yang dilakukan 40 hari oleh Amerika Serikat. Tetapi rudal yang diarak ke Teheran ini memberikan pesan bahwa kami masih punya stok-stok cadangan rudal dan kami siap melakukan pertarungan kembali dengan Amerika Serikat. Saya kira ada 3 poin utama itu, Mas Yudi, yang disampaikan Iran ketika mereka memapangkan ya beberapa alutsista canggih mereka. Kalau begitu kan mereka juga tidak hadir ya di negosiasi Pakistan 2.0 kemarin ya. Dengan yang fakta disampaikan Mas Pizarro barusan, apakah artinya kita akan melihat kembali kengerian perang lagi, Mas? Pertama, kalau kita lihat ya sekarang masing-masing pihak sebenarnya masih menahan diri untuk melakukan eskalasi konflik secara besar ya. Ada memang beberapa problem di lapangan seperti kapal Iran yang disita, kemudian nanti ada 2 kapal tanker yang terkait dengan Israel itu juga disita, tetapi kita belum melihat eskalasi ini begitu sangat besar. Tetapi jangan lupa Mas Yudi, Iran itu mengatakan bahwa pengunduran gencatan senjata dinilai oleh Trump itu hanya upaya buying time, mengulur waktu untuk kemudian dia reloading kapasitas militernya, reload kapasitas rudal udaranya hingga suatu ketika terjadi perang, itu Amerika Serikat bisa
melakukan serangan kembali kepada wilayah Iran. Saya kira Iran sekarang tidak bodoh. Dia memahami betul bagaimana ucapan Trump yang tidak bisa dipegang, kadang berubah A, B, C itu. Bukan tidak mungkin ada satu titik bahwa Amerika Serikat bisa saja menyerang kembali. Apalagi kalau kita lihat sekarang Amerika Serikat berupaya untuk memburu kapal-kapal Iran sampai Selat Malaka. Saya kira Iran ketika kemudian konstelasi ini begitu besar, negosiasi kemudian buntu dan mediasi oleh Pakistan gagal, bukan tidak mungkin nih eskalasi bisa kembali terjadi, Mas Yudi. Tinggal kemudian apakah eskalasi ini dalam skala yang kecil, skala menengah, atau skala besar. Tetapi jangan lupa Mas Yudi, bahwa Pentagon sekarang sudah meminta 30 miliar US dollar itu dicairkan dari anggaran 2027 untuk kembali memperkuat alutsista khususnya rudal-rudal mereka. Itu belum disetujui itu ya Mas ya? Ya, memang belum disetujui ya, tetapi ini Pentagon sudah meminta agar itu dicairkan lebih cepat. Oh. Ini kan dana 2027 itu kan 1,5 triliun US dollar, itu kan anggaran 2027. Tetapi kita mengetahui, kalau kita sekarang kan serangan-serangan udara dari Amerika Serikat kita lihat itu tidak lagi sekarang kuat, tidak lagi intens. Kenapa? Karena cadangan rudal Patriot mereka, THWED mereka itu sudah habis. Ya, seperti itu. Makanya untuk kembali mereload, untuk kembali mengisi amunisi mereka, mereka meminta 30 miliar anggaran militer untuk sistem pertahanan udara itu kemudian dicairkan segera. Artinya ini Amerika Serikat juga dalam masa-masa menjaga kaki gitu. Kalau jika suatu ketika terjadi peperangan, itu kemudian mereka bisa melakukan kembali serangan kepada Iran. Mas Pizarro, reload ini kan juga termasuk melihat titik mana mereka bisa menyerang ke Iran kembali ya. Karena kan Iran sudah menghancurkan beberapa pangkalan militer Amerika di negara Teluk begitu. Masih adakah titik pangkalan militer Amerika untuk melancarkan serangan? Iya, memang kalau kita lihat sekarang beberapa pangkalan Amerika Serikat itu berhasil dihancurkan oleh Iran, tetapi tidak betul-betul lumpuh, Mas Yudi. Masih ada beberapa yang masih bisa dimanfaatkan. Atau mereka kemudian melakukan serangan dari jarak jauh dari beberapa negara, ataupun dari beberapa negara-negara Teluk yang masih punya hubungan kuat dengan mereka, seperti Uni Emirat Arab, ataupun Bahrain, atau serangan dari Teluk Oman yang sekarang sedang diblokade oleh navalnya Amerika Serikat. Saya kira itu ada beberapa opsi-opsi itu yang bisa dimaksimalkan oleh Amerika Serikat untuk melakukan serangan kepada Iran. Problematikanya, ini kalau ini dilakukan oleh Trump, ini menurut saya sama juga dengan bunuh diri militer. Karena Donald Trump akan semakin sulit dia exit strategi, keluar dari perang panjang yang selama dia hindari, karena Iran itu pasti tidak akan menyerah. Mau Pulau Kak sampai dikuasai sampai kemudian Pulau Selat Hormuz diserang kalau kita lihat ketika dia berperang dengan Irak 8 tahun, itu mereka siap. Apalagi sekarang baru 40 hari nih Mas Yudi, ya, gitu. Dan dulu dalam perang Iran lawan Irak, mereka nggak punya reaktor nuklir yang sangat kuat, mereka nggak punya cadangan uranium yang sudah diperkaya, mereka nggak punya rudal balistik gitu. Artinya kemampuan militer mereka sudah berkali-kali lipat lebih bagus ketimbang yang terjadi ada dalam perang-perang sebelumnya. Maka saya kira Iran di sini tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika ingin diperpanjang, itu malah yang diuntungkan itu Iran, karena Iran bisa menghabisi ongkos ekonomi Amerika Serikat, bisa menghabisi ongkos militer Amerika Serikat, dan menghabisi ongkos politiknya Donald Trump yang hanya beberapa bulan, Mas Yudi, kita mengetahui akan masuk kepada midterm election. Mas Pizarro, dengan kondisi Amerika Serikat yang seperti tadi kita sudah ulas, internal di dalam negeri mereka sendiri seperti apa, Mas? Apakah pencairan dana yang diminta tadi juga akan segera dicairkan, itu putusan mutlak? Kemudian apakah ini akan didukung oleh parlemen? Karena mengingat banyak warga juga yang sebenarnya tidak sepaham dengan rencana Amerika ini, Mas Pizarro. Betul, ini menurut saya akan menjadi simalakama bagi Donald Trump, Mas Yudi ya. Karena kalau dia memaksakan untuk tetap meminta pencairan anggaran cash dari militer, dia akan menghadapi tekanan publik yang begitu sangat kuat di dalam internal Amerika Serikat.